Halo anak-anak, apa kabar? Kali ini kita masih membahas modul 404, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Anak-anak masih ingat kan hal yang telah kita pelajari? Yuk kita ingat-ingat lagi. Rangkuman pelajaran. Kita akan bahas lagi karakteristik individu. Karakteristik adalah sifat khas yang sesuai dengan perwatakan tertentu. Sedangkan individu adalah manusia secara perseorangan yang bersifat tunggal dan terpisah dari yang lain. Karakteristik individu adalah ciri khas yang dimiliki oleh seseorang. Setiap individu memiliki karakteristik bawaan dan karakteristik sosial. Karakteristik bawaan. Karakteristik bawaan adalah karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir, berhubungan dengan faktor biologis fisik seperti warna kulit, bentuk rambut, dan juga bentuk wajah. Selanjutnya faktor sosial psikologis seperti aspek emosional atau emosi, aspek intelektual kecerdasan, dan aspek volisional kebiasaan. Karakteristik sosial. Karakteristik sosial adalah karakteristik yang terbentuk karena pengaruh sosial anak-anak dalam hal suku bangsa, budaya, dan juga agama ya. Hal ini dapat diamati dari lingkungan rumah, sekolah, dan juga masyarakat. Kebebasan beragama di Indonesia akan kita bahas lagi di sini. Apakah dasar negara kita Indonesia? Dasar negara Indonesia adalah Pancasila, yang dilambangkan dengan burung Garuda Pancasila. Pada sila pertama, Pancasila terdapat landasan dasar kerukunan umat beragama di Indonesia. Dengan berpanutan kepada sila ketuhanan yang Maha Esa, rakyat Indonesia memiliki norma dasar dari segala peraturan yang mengatur hubungan antar manusia, hubungan antar umat, dan hubungan kepada Tuhan tanpa melanggar hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM, yaitu hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir. Anak-anak juga sudah punya berarti ya, dan tidak dapat diganggu-gugat oleh orang lain. Contohnya adalah hak hidup, hak mendapatkan pengajaran, hak menyatakan pendapat, hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan hukum, dan lain sebagainya. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 menjamin kebebasan beragama. Kali ini kita akan membahas kebebasan beragama di Indonesia. Jadi, selain merupakan hak asasi manusia, kebebasan beragama juga dijamin penuh oleh negara dan dilindungi oleh hukum. Ayat 1. Negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Mengandung arti bahwa Indonesia adalah negara yang mengakui dan percaya adanya Tuhan. Ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Mengandung arti bahwa Indonesia menjamin kebebasan bagi seluruh rakyat untuk menganut agama yang telah diakui oleh negara. Bahwa Indonesia memberikan perlindungan kepada rakyat untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Kali ini kita akan membahas kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama adalah suatu kehidupan harmonis antara pemeluk-pemeluk agama yang berbeda satu sama lain. Masyarakat hidup tenang berdampingan dalam suatu negara yang rukun, damai, tanpa memandang perbedaan agama. Toleransi. Anak-anak masih ingat kan sikap toleransi seperti apa? Toleransi berasal dari kata toleran, yang berarti sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu, misalnya perbedaan pendapat, kepercayaan, atau pandangan. Dalam hal kerukunan antar umat beragama, diperlukan sikap toleransi beragama di antara seluruh rakyat Indonesia. Kasih sayang. Teman-teman pasti punya sahabat yang sangat dekat.
tempat berbagi cerita, itu adalah persahabatan. Dengan sahabat, biasanya kita belajar dan bermain bersama. Kebersamaan yang terjadi menimbulkan rasa kasih sayang. Kasih sayang melandasi hubungan persahabatan yang erat tanpa berbatas jarak. Selanjutnya, tenggang rasa. Tenggang rasa adalah sikap menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Dalam suatu lingkungan masyarakat, terdapat bermacam-macam situasi dan keadaan yang memerlukan sikap tenggang rasa. Situasi yang terjadi seperti adanya yang sedang menjalankan ibadah, ada yang sedang berduka, atau mengadakan pesta. Sebagai warga yang baik, kita harus mempunyai perasaan peka ya terhadap sesama dan mempunyai sikap tenggang rasa. Selanjutnya, kita harus bekerja sama. Bekerja sama berarti melakukan sesuatu secara bersama-sama anak-anak. Hidup dalam sebuah lingkungan masyarakat, kita harus bisa bekerja sama dengan tetangga-tetangga, walaupun berbeda agama. Kita tidak boleh bersikap sombong atau tidak mau bergaul dengan orang lain. Terlebih lagi, jangan menganggap orang lain lebih rendah daripada kita ya. Kita harus bisa bekerja sama dengan baik. Keberagaman. Anak-anak bisa melihat gambar ini. Ragam yaitu variasi atau macam. Ragam ada beragam, keragaman, dan keberagaman. Beragam yaitu bervariasi, bermacam-macam. Keragaman hal yang bervariasi atau bermacam-macam. Dan keberagaman adalah keadaan yang bermacam-macam atau berbeda-beda. Keberagaman bangsa Indonesia antara lain terdiri dari perbedaan, yaitu suku bangsa dan agama, ekonomi dan jenis kelamin, dan sosial juga budaya. Rakyat Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang mendiami 34 provinsi. Mereka tinggal di daerah yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di daerah perkotaan, di desa-desa, bahkan ada juga yang masih tinggal di pedalaman yang masih berbentuk hutan belantara. Pakaian adat. Kali ini kita akan membahas pakaian adat. Jadi pakaian adat setiap suku bangsa beragam macamnya. Pakaian adat merupakan salah satu identitas daerah yang membedakan antara suatu suku bangsa dengan suku bangsa yang lainnya anak-anak. Bahasa daerah. Masing-masing bahasa daerah memiliki kata-kata dan aksen tersendiri dalam pengucapannya ya. Biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari atau dalam pertunjukan kesenian daerah. Rumah adat. Rumah adat merupakan rumah asli masyarakat di suatu daerah. Di samping dari bentuknya yang khas dan unik, bangunannya pun disesuaikan dengan keadaan alam masing-masing daerah. Ayo, apa aja yang anak-anak tahu rumah adat di Indonesia? Selanjutnya upacara adat. Suku-suku bangsa di Indonesia masih memegang teguh adat istiadat yang diwariskan secara turun-menurun, termasuk juga upacara adat yang biasanya dilaksanakan saat peristiwa kelahiran, pernikahan, hari-hari besar keagamaan, dan juga kematian. Selanjutnya makanan khas. Selain ragam budaya, masih ada yang memiliki keunikan sendiri pada masing-masing daerahnya, yaitu makanan daerah. Apalagi makanan khas Indonesia, enak-enak ya anak-anak. Pengolahan makanannya merupakan tradisi turun-menurun dari penduduk asli daerah tersebut. Makanannya juga diolah dari bahan-bahan yang sudah ada dan mudah dicari. Kali ini kita akan membahas jenis pekerjaan. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia tidak hanya berasal dari suku bangsa dan budayanya saja yang berbeda, tapi karena adanya keragaman sosial ekonomi juga. Maksudnya, masyarakat Indonesia terdiri dari penduduk dengan beragam jenis pekerjaan yang mempengaruhi besarnya pendapatan yang diperoleh, sehingga terjadinya keragaman sosial ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Hal-hal yang dapat mempengaruhi perbedaan jenis pekerjaan. Yang pertama adalah usia, yang kedua tingkat pendidikan, yang ketiga jenis kelamin, yang keempat lokasi tempat tinggal.
Dasar sikap kita dalam menghadapi keberagaman adalah butir ke-6 pada sila ketiga Pancasila yang berbunyi mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Masih ingat ya anak-anak? Kita harus selalu menghargai keberagaman ya anak-anak. Lalu bagaimana sikap kita dan perilaku kita untuk menciptakan persatuan dalam keberagaman? Yang pertama, saling menghormati dan menghargai antar umat beragama, antar suku, bangsa, dan budaya ya. Misalnya tidak mencela atau menyakiti orang lain. Yang kedua, berteman dengan orang lain tanpa memandang perbedaan. Misalnya, mau berteman dengan orang yang berbeda suku bangsa dengan kita. Selanjutnya, mempunyai sikap toleransi, tenggang rasa, dan solidaritas yang tinggi terhadap orang lain. Misalnya, memberikan kesempatan kepada teman untuk beribadah, tidak membuat kegaduhan saat ada teman yang beribadah. Dan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat walaupun berbeda suku bangsa, agama, dan juga budaya. Misalnya, mengikuti kerja bakti saat penyebutan hari raya keagamaan yang berbeda dengan kita. Bagaimana cara pelajar Indonesia mempertahankan keragaman budaya? Anak-anak harus memperkaya pengetahuan akan keragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Misalnya, mengetahui berbagai macam rumah adat suku-suku bangsa di Indonesia. Selanjutnya, mempelajari dan menguasai salah satu kesenian budaya. Misalnya, pandai menari tari piring dari Sumatera Barat atau pandai memainkan alat musik kolintang dari Sulawesi Utara. Dan juga memiliki rasa bangga terhadap budaya bangsa Indonesia, misalnya mengenakan baju batik. Dan tentunya selektif terhadap pengaruh budaya asing, misalnya tidak terpengaruh dengan hal-hal negatif dari budaya asing seperti berbusana yang tidak sopan.